Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi ini? Semoga Anda selalu sehat dan semangat mengawali awal pekan ini di hari Senin 8 Juli 2019. Ada saya, Nana Narundana, yang akan menyapa Anda di Sapa Sulsel, tentunya dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda di pagi ini. Nah saudara, apakah Anda memiliki hobi berfoto atau memotret? Nah, di zaman yang serba digital dengan gadget yang canggih, kemudahan fotografi ini bisa Anda lakukan dengan hanya dalam satu alat. Biasanya pada umumnya ya kita melakukannya dengan menggunakan smartphone kita. Tapi saudara, ada juga satu hobi memotret dengan menggunakan kamera instan. Dan ternyata hobi memotret dengan kamera instan ini ada komunitasnya di Makassar. Langsung saja kita berkenalan dengan teman-teman para penghobi motret dengan kamera instan. Ada rekan-rekan saya di sini 3 orang, para keren-keren banget. Ada Chamsas Ika Putra. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Dan di tengah ada Rizky Amalia. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah sana ada Suratman. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Nah, saudara, mereka ini adalah para anggota dari Instax Squad. Dan Chamsas ini adalah ketua dari Instax Squad. Oke, nanti kita akan membahas lebih jauh apa itu Instax Squad. Susah ya disebut ya. Aduh, bahasa bibir saya ini. Instax Squad. Oke, tapi kita bahas dulu tentang hobi mereka memotret dengan kamera instan ini. Oke. Kamera instan ini maksudnya gimana ini kamera instan? Kenapa kayak ini instan gitu? Instan ya. Boleh dijelaskan dulu deh dari kamu, Chamsas. Disebutnya kamera instan karena dia sekali jepret itu bisa langsung jadi. Nih kayak gini hasilnya. Oke, satu kali jepret bisa langsung jadi ya. Iya. Wih, kamera boleh di zoom dong, ini zoom in, zoom in. Ini keren sekali saudara hasilnya. Saya awam sebenarnya tentang seni fotografi, tapi kalau dari pandangan saya sebagai orang awam melihat karya ini bagus sekali. High resolution juga nih hasilnya, ciailah bahasanya high resolution. Oke, teman-teman, ini adalah hobi kalian ya, motret dengan kamera instan. Oke, kamera instan ini sebenarnya bekerja seperti apa? Mereka mengambil gambar terus mengeluarkan film begini atau seperti apa? Ya, kalau basicnya sih sama kayak kamera analog yang pakai film atau yang biasa dibilang roll itu. Basicnya sama seperti itu, cuman ini ketika telah dijepret maka hasilnya langsung keluar. Oh, tidak betul. perlu diproses lagi. Oke, nah ada juga tuh istilah yang biasa lebih dikenal sebenarnya oleh masyarakat dengan istilah kamera pola bla bla bla. Ya, jadi sebenarnya tadi kita ngobrol sebentar, ternyata itu sebenarnya adalah sebuah brand, sebuah merek. Jadi deskripsi yang paling tepat untuk menggunakan atau merujuk pada kamera yang seperti ini yang langsung filmnya keluar begitu adalah kamera instan ya teman-teman ya. Oke, nah kalau Reski, kamu panggilnya siapa? Reski atau Kiki nih? Kiki Kak. Sudah saya tebak, pasti kalau nama Reski. Oke, Kiki, kamu kok memilih kamera instan untuk kamu jadikan sebagai hobi? Iya, karena menurut saya sih Kak, kamera Instax ini bisa menjadi bahan untuk foto-fotografi, bisa juga kita pakai untuk traveling. Terus hasilnya memang unik-unik. Jadi lebih estetik juga kadang-kadang hasilnya. Dan juga sesuatu yang kalau misalnya kita sudah potret pakai ini tuh hasilnya kalau bagus kayak ada sesuatu yang memuaskan gitu Kak. Wah, oke. Wah, satu kata yang menarik sekali. Hasilnya estetik ya. Wow. Nah, kita penasaran dong mau lihat seperti apa sih contoh-contoh kamera instan yang dibawa oleh teman-teman. Nah, teman-teman, ini kamera instan yang kalian punya ini tipenya apa? Atau ada jenis-jenisnya gitu? Suratman, silakan. Ya, kalau di kamera Instax sendiri ada
secara garis besar ada 3 jenis kamera. Dia berdasarkan ukuran paper atau film Instax-nya. Yang ada di meja ini ukuran papernya square atau yang agak besar. Dan yang ukuran yang paling pertama itu Instax Mini, ukurannya agak kecil. Oke. Wah, dari ini yang seperti ini termasuk besar atau sedang ini? Sedang itu. Ini sedang. Iya. Dan ternyata ada yang lebih kecil lagi. Ada lebih kecil lagi. Wah, ini foto apa yang lebih kecil lagi ya? Semut. Oh, ya. Jadi boleh saya pinjam dong kameranya yang ini. Nah, kalau yang ini berarti kameranya termasuk ukuran Sedang. sedang. Ini semuanya yang dibawa di studio Sapa Sulsel sepertinya yang sedang ya. Sedang sama yang mini. Sedang sama yang mini, boleh diperlihatkan pada pemirsa yang mini. Nah, ini dia yang mini. Ini yang mini, cuman hasilnya tidak ada di sini. Oh Iya. gitu. Tapi ini contohnya yang mini ya. Oke. Nah, ini dia nih saudara, kamera instan. Ini adalah koleksi dari teman-teman Instax Squad Makassar yang mereka bawa di studio Sapa Sulsel pada pagi ini, dan mereka ini tergabung dalam suatu komunitas. Tapi saya penasaran, kalau hobi memotret dengan kamera ini sudah populer di Makassar itu sejak kapan sih, Suratman? Kalau penggunaan kamera ini sih sebenarnya sudah dari dulu ya, karena setahu saya kamera instan ini khususnya Instax sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu sih. Cuma baru kebanyakan yang pakai pas 2 tahun terakhir. Karena perkembangan mirrorless kan, perkembangan mirrorless saat ini cukup besar di Makassar. Nah, orang yang beli kamera mirrorless khususnya Fujifilm dapat bonus biasanya kamera Instax. Jadi secara otomatis mereka pakai juga kamera Instax. Oke, jadi ternyata kalau membeli satu kamera digital mirrorless begitu mendapatkan hadiah kamera ini ya. Iya. Modalnya gede juga ya. Oke, jauh luar biasa sekali. Ternyata hobi fotografi ini memang sangat menarik saudara, dan karena menariknya ini mereka berkumpul dalam suatu komunitas yang mereka namakan komunitas Instax Squad Makassar. Aduh, ribet banget sih namanya. Oke, nanti kita akan bahas tentang komunitas mereka di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita lanjutkan perbincangan menarik kita pada pagi ini bersama dengan teman-teman Instax Squad Makassar yang berada di studio Sapa Sulsel pagi ini berbagi cerita tentang hobi mereka memotret dengan kamera instan. Ada beberapa jenis kamera instan yang dibawa oleh mereka pada pagi ini, yang mana kamera instan ini saudara jenisnya terbagi berdasarkan ukuran dari film yang ada di kamera tersebut, dan teman-teman membawa yang ukuran sedang dan yang ukuran kecil. Nah, teman-teman penasaran dong, teman-teman boleh coba motret lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, Suratman. Ini yang ukuran apa nih? Yang sedang square. Ini yang Sedang. square ya. Oke. Sambil diceritakan tutorialnya seperti apa kamu motret. Objeknya saya boleh. Oke. Saya ceritakan sedikit dulu mengenai kamera ini. Kan biasanya itu kalau kita motret pakai kamera yang kekinian kan ada yang kita lihat di layar. Iya, ini betul. Ada displaynya gitu ya. Kalau ini tidak ada displaynya. Persis kayak kita kamera berimajinasi zaman ya. dulu. Ya. Tapi ada ini nggak sih? Ada viewfindernya. Apa namanya itu? Viewfinder. Viewfinder. Ya. Oke, itu tetap ada ya. Tetap ada. Oke, tapi cuma mengandalkan itu. Jadi hasilnya nanti murni akan dilihat di film. Ya. Oke, terus tutorialnya apa lagi nih? Tutorialnya itu ya kalau kita memotret kan mengintipnya lewat sini viewfinder. Tapi kan hasilnya yang ditangkap lensa, otomatis yang kita lihat di viewfinder beda dengan yang ditangkap lensa. Oh begitu. Wah. Jadi kadang kalau kita motret kadang agak miring hasilnya atau kurang di tengah. Kan pada saat kita mau motret ingin objeknya di tengah, ternyata miring. Karena yang kita lihat di sini sudah di tengah, tapi yang di lensa agak ke kanan atau agak ke kiri. Oh berarti menggunakan kamera instan ini menantang juga ya, begitu ya? Berarti anak-anak atau teman-teman yang sudah hobi otomatis juga sudah sering memotret dengan kamera instan ini, feelingnya sudah kuat. Oh ini pasti sudah di tengah, ini pasti sudah tidak miring kayak begitu. Oke, boleh dipraktikkan dong. Ini seperti apa sih motret dengan kamera
instan. Nah, saya akan menjadi objek saudara. Waduh, ini pertama kalinya saya menjadi seorang foto model. Oke, boleh? Oke. Jangan Bisa jauh-jauh, berdiri jangan atau? jauh-jauh. Oke. Sini aja. Oke, di sini aja. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Oke. Wah, ada lampunya ya. Blitz, maaf. Oke, lampu lagi. Oke, nah ini saudara, lihat. Ini langsung keluar filmnya. Mas, kok saya hitam nggak ada apa-apa? Balik. Feeling film jadi Mas. Ini kenapa? Ini Dibaliknya, dibaliknya. Oh, dibaliknya. Ini juga putih, nggak ada apa-apa nih, Mas. Prosesnya itu sekitar 1 menit, 2 menit. Oke, 1 menit. Ini tetap dibiarkan saja begini dulu. Iya. Oke, kita tunggu saudara. Jadi ini masih blank, white blank seperti ini. Setelah dijepret melalui kamera instan, filmnya keluar, tapi hasilnya tidak langsung tampak. Nah, ini sedikit demi sedikit sudah ada gradasi bayangan saya yang tadi dipotret dengan menggunakan kamera instan. Apakah tampak jelas di kamera? Terbalik. Oke, terbalik. Oke. Nah, apakah sudah tampak? Wah, sudah tampak. Yeay. Wah, ternyata memang betul ya. Ini seperti ada filternya gitu. Ya, hasilnya ya. Kalau misalnya kita terbiasa menggunakan media sosial ketika sebelum kita mengunggah foto, biasanya kita akan diberikan pilihan filter supaya fotonya tampak lebih estetik. Nah, kalau menggunakan kamera instan sepertinya memang hasilnya sudah langsung seperti ini ya, teman-teman ya. Ih, bagus. Sekali lagi boleh di zoom. Ini bukan karena modelnya yang bagus ya, karena memang kameranya yang bagus nih saudara. Boleh dilihat? Keren ya. Oke. Nah, Kiki, kalau kamu sebenarnya memotret dengan kamera instan ini paling suka objek apa? Objek langit, pemandangan, terus suka juga kadang-kadang lebih suka foto orang yang lagi mengerjakan sesuatu, Kak. Oke, ini apa nih tantangannya memotret orang atau memotret alam? Pasti ada bedanya dong. Iya, pasti. Kalau misalnya kita foto pemandangan kadang itu terang, tapi ekspektasi kita tuh sebenarnya mau gelap. Oh begitu ya. Kadang-kadang. Terus kalau misalnya mau foto orang juga itu kadang-kadang blur, kadang-kadang juga ya agak terang. Oke, sekali lagi tantangannya ada sebenarnya di kamera itu sendiri ya, karena kita ekspektasinya mengharapkan cuacanya atau kondisinya terang, ternyata hasilnya gelap ataupun sebaliknya. Oke, nah saudara, ini ada beberapa tampilan visual dari karya-karya teman-teman Instax Squad yang telah dijepret dan ini komunitas mereka nih, teman-teman Instax Squad. Nah, ternyata anggotanya banyak juga ya, teman-teman ya. Inilah si Camsas, mohon maaf, Camsas Ika Putra sebagai ketua. Anggota kamu sekarang ada berapa orang? Kalau sekarang ada sekitar 70 orang. Oh, banyak sekali ya. Udah bisa berdirikan partai gitu. 70 orang. Oke, nah 70 orang ini siapa saja yang bergabung di dalamnya? Siapa saja? Maksudnya sebutkan satu maksudnya ya kan? kalangan dari mana saja gitu. Campur sih, ada yang masih kuliah, ada ibu rumah tangga, ada ibu rumah tangga juga ada ya, gabut ibu. Iya. Blogger juga ada. Ya. Oke, jadi beragam latar belakang juga ya kalau sama teman-teman. Rata-rata pasti anak-anak milenial gitu lah ya, pecinta estetik picture. Oke, nah ini dia saudara, beberapa karya tadi sudah Anda lihat seperti apa teman-teman komunitas Instax Squad Makassar berkumpul dan juga melihat beberapa karya dari yang telah dijepret oleh mereka. Nah, ini kamera instan kan berbeda ya dengan kamera yang lain, kamera digital yang visualnya bisa dilihat langsung, ada layar display begitu. Ini kita murni mengandalkan untuk melihat hasilnya adalah film yang keluar dari kamera itu. Nah, ini apakah dijual terpisah filmnya dengan kamera? Terus kalau misalnya habis, ini gimana nih? Kalau filmnya sebenarnya sudah banyak dijual di toko-toko yang kamera gitu. Nah, oh ya, sama satu lagi sebenarnya sudah ada yang model digital, dia hybrid.
Oke, Iya. ada versi digitalnya Iya. kamera instan ini. Terus instannya di mana dong kalau gitu? Udah ada digitalnya. Oke. Dari pengaturannya biasanya bisa langsung juga. Oke, tapi kamera yang hybrid ini dia tetap bisa mengeluarkan film? Bisa, tetap bisa. Wow, berarti sangat canggih ya, luar biasa. Tapi prototipe yang ini dia yang digital. Iya, ini yang hybrid. Ini yang hybrid, Ada- nah boleh dong. Berarti ini yang, nggak ngomong dari tadi. Oke, diperlihatkan juga kepada pemirsa di rumah, ternyata kamera instan yang dibawa ini juga ada yang versi hybrid. Iya. Ini versi yang bisa dilihat tampilannya seperti apa sebelum dijepret begitu ya. Nah ini dia. Berarti ini maksudnya gimana nih? Di klik begitu, terus hasilnya ada di situ di layar. Ada. Bisa tersave juga. Bisa di save juga, bisa dipindahkan juga filenya. Iya, pakai memory card. Oke, ada memory card-nya di dalam. Wah, bertambah lagi nih pengetahuan kita tentang peralatan fotografi yang ada, kamera instan yang ada. Ternyata ada versi hybridnya, saudara, dan masih tetap bisa langsung dicetak filmnya seperti ini dan langsung dipajang di kamar sih. Kalau aku sih hasilnya keren banget kayak gini. Oke, kembali membicarakan tentang komunitas Instax Squad Makassar. Surotman, kalian ada nggak sih kegiatan rutin, dan di kegiatan itu apa saja yang kalian lakukan? Ya motret lah ya. Iya, jelas lah kalau kita ini kan komunitas fotografi ya otomatis motret. Nah kalau kegiatan kita biasanya per bulan ada sih kegiatan. Misalnya ini membuat sesuatu karya yang berkolaborasi dengan hasil foto Instax. Misalnya kita mau buat kalender. Tapi kan biasanya kalender itu ada fotonya. Nah kita yang ini hasil foto dari Instax dijadikan tambahan untuk di kalender. Ada juga kadang kita bikin kayak tampilan pajangan untuk di kamar. Kita ini mengkreasikan bahan-bahan yang ada, kemudian ditampilkan kadang juga kalau saya sendiri saya pakai Instax untuk kebutuhan traveling. Nah saya memang basicnya di fotografi digital. Kenapa saya pakai Instax? Karena memudahkan saya berkomunikasi dengan orang. Jadi Instax ini sebagai alat tukar. Jadi misalnya ada orang yang ingin saya foto tapi agak canggung, saya foto dulu pakai Instax, kemudian saya kasih hasilnya, dan pada saat itu dia langsung merespon dengan baik. Jadi agak kayak disogok sih sebenarnya, tapi ya bukan berupa uang ya. Jadi berupa karya foto karyanya dia sendiri. Oke, melihat fotonya hasilnya bagus, wah langsung suasana moodnya berubah. Iya. Oke, tapi memang bagus sih saudara, saya lihat langsung di sini hasilnya tidak perlu repot-repot lagi mengedit, hasilnya langsung bagus seperti ini. Tapi sekali lagi menggunakan kamera instan ini juga menantang begitu. Kadang hasilnya tidak sesuai ekspektasi begitu. Berarti ada film yang terbuang. Tapi disitulah seni dalam fotografi ya teman-teman ya. Disitulah seni yang membuat kita terus ingin melakukan hobi kita. Nah, ini juga nih yang menjadi pertanyaan pemirsa yang menyaksikan di rumah pasti pengen tahu, untuk mendapatkan satu buah kamera instan seperti ini, kisaran harganya berapa sih? Kisaran harga dari paling murah sekarang itu 900-an. 900.000 ya, katakanlah 1 juta dengan film-filmnya Iya. gitu ya. Tapi kalau yang kecil seperti ini, Ya, itu yang formatnya mini. yang formatnya mini seperti ini yang paling terjangkau begitu ya. Kalau ini yang agak di tengah, sekitar Ada di tengah. Ini sekitar berapa? 1.500.000. Iya, Kisaran 1 juta. harganya seperti itu ya. Oke, berarti yang membedakan harga dengan barangnya itu berdasarkan apa sih? misalnya berdasarkan fasilitas. Fiturnya. Fiturnya. Iya. Oke, memangnya ada yang fiturnya apa, ada yang Iya. fiturnya yang tidak ada begitu? Paling ini kalau kayak gini kan Oh, ini cute Iya. sekali ya, dia bentuk apa nih, Doraemon? Hello Kitty. Hello Kitty. Kalau ini memang Oke. bentuknya bagus, cuman belum ada timernya. Kalau ini sudah ada timer, jadi bisa dipakai buat foto rame-rame. Kalau misalnya tidak ada orang yang pegang kan lumayan kalau pakai yang kayak Betul. Oke, ini berarti sangat membantu ya kalau yang pakai timer ya. Ya iyalah, harganya juga mahal nih. Oke, tapi yang paling sejauh ini yang kamu tahu yang harganya paling cukup wow
itu berapa dan apa yang membuat dia istimewa, Camsas? Kalau harga saat ini yang paling tinggi sih yang ini ya. Yang ini? Iya. Wah, orang kaya kamu ya. Oke, ini apa istimewanya kameranya Kiki ini? Istimewanya sih Kak, dia tuh ada displaynya. Aha. Terus ini bentuk papernya square. Mm-mm. Terus juga ada fitur-fiturnya tentunya. Termasuk timer tadi ya. Terus hasilnya juga lebih wow. Lebih wow, pokoknya karena dia wow, itu dia harganya paling mahal ya. Oke, teman-teman, untuk bergabung dengan komunitas Instax Squad caranya gimana, Suratman? Kalau untuk gabung sih ya cukup punya kamera instan, jenisnya Instax, karena kita memang berbasis di brand Instax sih. Tapi tidak menutup kemungkinan kita terima semua brand yang asalkan dia masuk di kategori instan fotografi. Oke, jadi ternyata memang terkhusus lagi untuk para pemilik kamera Instax. Itulah kenapa namanya juga Instax Squad ya. Oke, nah media sosialnya nih ada pasti komunitas kalian untuk melihat kegiatan kalian, mau tahu informasi lebih jauh lagi tentang Instax Squad Makassar dan juga melihat karya-karya dari Instax Squad ada di mana media sosialnya, Kiki? Ada di Instagram Kak. Ada disebut dong Instagramnya namanya apa? Kan kalau saya sebutkan Instagram kan bukan kalian berarti. Iya. Jadi kita tuh punya sosial Instagram namanya itu @instaxsquadmakassar. Juga kita sering berkomunikasi tuh lewat WhatsApp. Untuk teman-teman yang mau bergabung bisa asal punya kamera Instax maksud kami. Terus cara gabungnya tuh bisa melalui misalnya kita tuh punya event, kita tuh punya hunting, kita tuh biasanya pasang flyer itu lewat Instagram. Nah, biasanya orang-orang itu tertarik pas lihat itu Kak, lihat flyernya. Terus kita pasang format bagaimana cara bisa gabung lewat Instagram tersebut. Oke, langsung saja search di Instagram Instax Squad Makassar. Oke, terakhir Camsas, ada yang mau ditambahkan? Mau mungkin kasih kesan ataupun pesannya terhadap dunia fotografi dengan menggunakan kamera instan? Silakan. Kalau saya sih apa ya? Kalau saran aja, tidak usah takut memotret. Pokoknya tangkap saja apa yang dimau. Mengenai hasilnya bagus atau tidak itu kan pandangan orang, bukan ada standar bagus tidaknya. Itu aja. Oke, jangan ragu untuk menjepret dengan kamera instan. Itu bagus tidaknya tergantung penilaian orang memang, tapi sekali lagi yang namanya hobi, asalkan kita suka, ya kenapa tidak. Oke, terima kasih teman-teman dari Instax Squad Makassar telah hadir berbagi cerita dan inspirasi bersama kita di Sapa Sulsel pagi ini. Terima kasih Camsas, Kiki dan juga Suratman. Sukses untuk kalian semua ya. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Nana Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.